Hai teman-teman, kembali lagi sama aku, Adele. Kenalin, aku Adele. Aku di sini bukanlah expert ya, tapi semoga apa yang aku share ini selalu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, baik secara fisik, mental, dan finansial. Semoga segala urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Karena ini masih awal tahun, kira-kira ada gak sih dari kalian di sini yang masih memiliki hutang? Di keadaan pandemi ini memang semua menjadi serba sulit ya. Tapi jangan pernah melupakan kewajiban kita dalam membayar hutang. Karena dalam Islam pun adab berhutang itu salah satunya adalah tidak menunda pembayaran dan selalu mencatat hutang. Seperti dalam hadis, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Jadi, yuk semangat lunas agar hidup kita lebih tenang dan nyaman. Tapi ingat ya, kalau kita sedang bertekad untuk melunasi hutang, tentunya harus ada sesuatu yang kita korbankan, seperti misalnya menurunkan lifestyle, yang misal tadinya hedon, bisa menerapkan cara hidup minimalis sedikit demi sedikit. Karena kalau hutang udah lunas, insya Allah kehidupan akan terasa jauh lebih indah. Pastinya tanpa merasa dikejar-kejar sesuatu ya. So, di sini aku akan membagikan tips budgeting agar kita bisa tetap melunasi hutang dengan pendapatan yang masih sama setiap bulannya. Oke, di sini aku akan memakai metode 75%, lalu 20% dan 5%. 75% di sini akan aku alokasikan untuk kebutuhan hidup. 20%-nya ini aku alokasikan untuk hutang, 5%-nya aku alokasikan untuk saving ataupun giving. Nah, kita hilangkan dulu post playing ya, karena di sini ada yang harus kita prioritaskan yaitu hutang. Lima persen di sini bisa kita pakai untuk saving, tapi bila mana harus kita memberi ataupun ada saudara yang harus kita tolong ataupun ada yang mengadakan pernikahan dan kita harus menyumbang, ini bisa dipakai ya. Fokus dan prioritas kita tetap pada hutang terlebih dahulu. Nah, di sini aku misalkan pendapatan kita adalah 4 juta. Lalu kita menjadi 3 untuk kebutuhan hidup. Di sini aku tulis 3 juta. Untuk hutang itu 800.000 per bulannya. Lalu untuk saving ataupun giving itu aku alokasikan hanya 200.000 per bulannya. Di sini kita misalkan penghasilan kita 4 juta dan jumlah hutangnya yaitu 10.400.000 yang harus kita bayar. Sedangkan yang harus kita bayar itu dalam waktu 13 bulan. Jadi kita bagi 10.400.000 ini menjadi 800.000 per bulannya. Metode ini pas ya, jadi ketika kita menyisihkan 20% dari penghasilan kita akan bisa melunasi hutang kita selama 13 bulan. Insya Allah kalau nanti konsisten, hutangnya akan lunas pas di bulan ke-13.
Makanya di sini kita catat baik-baik agar kita selalu ingat dan juga konsisten, juga bisa membatasi lifestyle kita dan bisa mengutamakan prioritas kita yaitu hutang. Langsung aja kita ke budgetingnya. Kita mulai di sini aku akan bikin pos-posnya dulu dari kebutuhan hidup. Lalu kita garis, kita beri batas. Karena setelah ini kita akan membuat pos hutang dan juga saving ataupun giving. Di sini aku menjadikan 3 pos ya. Seperti yang aku tadi bilang, karena playingnya kita skip dulu. Playing itu insya Allah semisal kita memang butuh refreshing untuk makan di luar sesekali, itu bisa diambil dari kebutuhan hidup di dana lain-lain. Karena catatan ketika kita bertekad mau melunasi hutang, kita harus bisa menurunkan gaya hidup kita untuk sementara ataupun memangkas hal-hal yang memang hanya kita inginkan tapi bukan kita butuhkan. Makanya di sini akan aku fokuskan ke hal-hal yang memang kita butuhkan dan harus dikeluarkan untuk hidup, seperti kebutuhan hidup, belanja-belanja dan sebagainya. Oke, di sini untuk hutang aku tulis lebih dahulu ya. Hutang di sini itu 800.000. Di sini aku pakai sedikit warna-warna ya, warna-warna yang pastinya cewek banget karena aku itu suka banget yang warna-warna pink, terus warna-warni gitu. Hitung-hitung untuk menutupi tulisanku yang kurang bagus. Tapi nggak apa-apa ya, kita lihat catatannya, jangan dilihat tulisannya, metodenya, jangan dilihat bentuknya. Kita lanjut ke kebutuhan hidup. Tadi saving dan givingnya udah aku tulis ya, 200.000. Kebutuhan hidupnya kita lanjut, itu ada belanja bulanan 1.300.000. Dibagi menjadi belanja mingguan 1 itu 400.000 karena belanja minggu pertama itu biasanya lebih banyak daripada minggu-minggu selanjutnya. Lalu ada belanja mingguan 2 400.000 rupiah, belanja mingguan 3 250.000, belanja mingguan 4 ada 250.000 juga. Lalu lanjut ada jajan 200.000, popok 100.000, beras 150.000, air dan gas 100.000, listrik plus air di sini aku tulis 200.000, kuota 100.000. Lalu di sini ada dana lain-lain ya, 200.000. Lanjut ke bensin motor dan mobil itu 100.000 saja untuk bulan ini. Kesehatan 250.000. Skincare itu 300.000. Totalnya yaitu 3 juta rupiah. Pas ya, 3 juta ditambah 800.000. Lalu ditambah 200.000. Itu adalah senilai 4 juta rupiah senilai pendapatan kita. Oke, selesai. Ini yang bisa aku bagikan. Insya Allah kalau kita bertekad, Allah gak akan pernah mengkhianati apa yang kita usahakan. Jadi semangat terus, jangan lupa di like, subscribe, and comment video ini. Dan juga jangan lupa di sharing ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.